Sejarah komputer. Adanya teknologi sangat membantu kehidupan manusia dalam melaksanakan berbagai pekerjaan mereka. Teknologi membuat manusia tidak merasa kesulitan, sehingga mereka akan dimudahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Seperti saat ini, misalnya sudah hadir komputer yang sudah tercipta sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga menciptakan sebuah sejarah komputer yang perlu diketahui. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage, dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali yang telah banyak memberikan karyanya di kehidupan manusia sampai sekarang ini. Dari penemuannya, mesin penghitung atau bisa dikenal dengan difference engine yang ditemukan oleh Charles Babbage merupakan salah satu ikon yang paling populer dan terkenal sejarah. Babbage juga dikenal dengan julukan Bapak Komputer, The Charles Babbage Foundation. Dia menamainya untuk menghargai jasa atas penemuannya terhadap dunia komputer. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dari dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektronik di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Dalam penempatan program tersebut membutuhkan ruangan sebesar 500 meter. ENIAC memakai 18.000 tabung hampa udara serta 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor dan menggunakan 70.000 resistor. Ketika mulai dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW dengan berat mesin lebih dari 30 ton dan sangat memakan banyak ruangan. Komputer generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrogramannya. Bahasa mesin sendiri juga menjadi bahasa pemrograman yang paling dasar dan hanya dipahami oleh komputer. Dalam satu waktu, komputer generasi pertama dapat memecahkan masalah dengan kemampuan yang terbatas. Selanjutnya muncul komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Sejarah komputer berlanjut pada generasi transistor. Adanya transistor ini juga dapat menjadi tanda munculnya generasi kedua dari komputer, sehingga tabung vakum tergantikan dengan transistor ini yang mana dapat meningkatkan teknologi pada masa tersebut. Teknologi transistor ini dipakai sekitar tahun 1959 sampai 1965. Jika dilihat dari ukuran, transistor jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Selain dari segi ukuran, panas yang dihasilkan juga lebih sedikit. Tidak hanya itu, tingkat kegagalan kecenderungan lebih kecil, sehingga transistor dapat menjadi komputer yang lebih baik dari komputer dengan tabung vakum. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan pada komputer ini tentunya menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Jika sebelumnya menggunakan bahasa mesin, maka generasi ini sudah menggunakan bahasa assembly. Pada masa ini juga bahasa pemrograman CBOL dan Fortran juga sedang dikembangkan. Sedangkan kelemahan komputer pada masa ini adalah dalam segi transistor yang banyak menghasilkan panas yang cukup besar yang akan berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Selanjutnya muncul komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Untuk generasi ketiga, komputer pada masa ini menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC sebagai pengganti transistor. Transistor pada generasi sebelumnya diperkecil kemudian diletakkan pada IC yang mana pada IC terdiri dari berbagai transistor, resistor, serta kapasitor. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang insinyur listrik bernama Jack Kilby. Jack Kilby kemudian diberi penghargaan Nobel atas penemuan komputer generasi ketiga ini. Hal ini dikarenakan penemuannya dapat membuat komputer menjadi lebih
cepat dan efisien, serta membuat komputer dengan IC lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, komputer IC merupakan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor, yang mana sebelumnya masih menggunakan kertas karena ukurannya lebih kecil dan harganya yang terbilang murah. Orang-orang pada masa itu dapat membeli komputer ini. Pada generasi ketiga ini, sejarah komputer teknologi Integrated Circuit atau IC menjadi salah satu ciri utama karena mulai familiar dan banyak digunakan pada perangkat komputer hingga generasi sekarang. Bahkan telah didesain proses yang memiliki miliaran transistor dari sebuah perkembangan yang luar biasa dalam masa kurang dari setengah abad. Dengan begitu, ukuran komputer menjadi lebih simpel dan kecil. Pada komputer generasi ketiga juga lebih cepat di sektor sistem operasi dan mampu menjalankan beberapa program secara bersamaan. Komputer IBM adalah sebuah mainframe yang dibuat pada tahun 1964 dengan menggunakan IC sebagai teknologi dasar rangkaiannya. IBM S360 merupakan awal komputer modern. Nama IBM S360 digunakan karena kemampuannya melakukan operasi satu lingkaran penuh 360 derajat, yaitu dengan menggunakan untuk berbagai aplikasi bisnis maupun teknik. Setelah itu muncul komputer generasi keempat tahun 1979 sampai tahun 2000. Generasi ini bisa dikatakan generasi mikroprosesor. Sejarah komputer dan perkembangannya berlanjut hingga pada mikroprosesor yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Awal dari komputer mikroprosesor dibuat oleh IBM pada tahun 1971 yang kemudian pada 1984 Apple merilis Macintosh. Selanjutnya muncul komputer generasi kelima atau generasi sekarang ini. Sejarah komputer dan perkembangannya terus berlanjut sampai saat ini, hingga tercipta sebuah teknologi bernama AI, generasi komputer. AI yang berarti kecerdasan buatan, dapat melakukan input yang lebih baik. Bahkan dengan teknologi AI ini kita dapat menginput bahasa yang diucapkan sehari-hari serta dapat mempelajari lingkungan sekitar serta menyesuaikan keadaan, sehingga teknologi AI ini juga dinilai terbaru dari komputer. Tidak jarang juga banyak developer yang menggunakan sistem AI ini.